الحمد لله الذي هدانا سبل السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu kenikmatan dan anugerah paling besar dari Allah Jalla Jalaluh adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan umat pilihan dan umat terbaik. Hal ini Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian, yakni umat Islam, umat yang wasat. Al-Imam Abul Fida Ismail bin Kathir Ad-Dimashqi di dalam kitab tafsirnya Al-Quranul Azim menafsirkan al-wasat dengan al-khiyar, artinya pilihan, dan al-ajwad artinya terbaik. Lebih dalam lagi beliau jelaskan, walamma ja'alallahu hadhil ummata wasatan khassaha bi akmalil syara'i wa akwamil manahij wa awdhahil madahib. Allah menjadikan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik. Dia telah mengkhususkannya dengan syariat-syariat yang paling sempurna, tuntutan-tuntutan yang paling lurus, dan jalan-jalan yang paling jelas. Kewasatan ini tentu saja mesti kita rawat dengan sikap dan perilaku sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menjadi pribadi manusia yang baik dan penebar kebaikan, insan yang selamat dan penebar keselamatan, makhluk yang damai dan penebar kedamaian. Siapapun yang mengenalnya apalagi membersamainya maka pasti merasakan energi positif dan rasa tenang. Suri tauladan inilah hadirin yang harus kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan dan pergaulan antar manusia, terlebih kita hidup di Republik Indonesia yang keberagaman warganya mirip dengan keberagaman warga Madinah kala itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 3071 disebutkan sabda baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin rabatatha falam tut'imha wa lam tad'ha ta'kulu min khashashil ardi. Ada seorang wanita, kata Rasulullah, masuk neraka disebabkan mengikat seekor kucing. Dia tidak memberinya makan dan tidak melepaskannya agar dapat memakan serangga tanah. Hadis ini memahamkan kepada kita betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat dan sekalian umatnya agar tidak berbuat zalim bahkan terhadap seekor kucing sekalipun. Karena orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman, maka berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi,
niscaya yang ada di langit akan mengasihi kita, sebagaimana tercantum dalam hadis At-Tirmidzi nomor 1847. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Terlebih sikap beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap sesama manusia, hadirin. Beliau letakkan manusia pada derajat kemanusiaannya secara adil. Dalam kitab Sahih Muslim nomor 1596 diceritakan, Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf sedang berada di Qadisiyah. Lalu sebujur jenazah ditandu orang melewati keduanya. Kemudian keduanya berdiri menghormatinya. Lalu dikatakan kepada keduanya bahwa jenazah itu non muslim. Maka keduanya berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun faqama faqila innahu yahudiyun faqala alaysat nafsan." Satu keranda jenazah digotong melewati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri, lalu dikatakan kepada beliau bahwa itu jenazah Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, alaysat nafsan, bukankah dia juga manusia? Maka hadirin, jika kepada yang mati saja beliau sallallahu alaihi wasallam berempati, apalagi kepada yang masih hidup. Jika non muslim saja beliau hormati, apalagi sesama muslim. Empati dan hormat beliau tentu bukan karena agama atau akidahnya, tetapi lebih dari sikap dan cara beliau memandang dan memperlakukan manusia sebagai manusia dalam pergaulan dunia secara basyariah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia dengan kurang lebih 1331 suku, 652 bahasa daerah, 17.508 pulau besar dan kecil, 6 agama yang diakui, hingga hari ini dan esok sampai lusa bahkan sampai akhir zaman akan tetap bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Utuhnya Indonesia ini antara lain karena sumbangan nyata dari seluruh warga bangsa. Pertama, menciptakan keseimbangan yang dipijakkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal seperti saling mengasihi, saling membantu, saling menghormati, toleransi, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Kedua, didasarkan pada apa yang kita sebut dengan maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga dan melindungi hak dan kebebasan beragama, hak hidup, hak berpikir, hak atas kehormatan, hak atas ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan prinsip dan nilai universal serta maqasidus syariah inilah kita dipandu dan dituntun menjadi sebuah faktor untuk terus bergerak mencari titik-titik keseimbangan dan keadilan substantif demi keutuhan, kedamaian, dan kesejukan Indonesia yang kita cintai. Inilah inti dari gaung Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in. Amma
sapa